usia. Itu yang pertama. Yang kedua, penambahan afirmasi karena faktor pengabdian, lama pengabdian. Yang ketiga, penambahan nilai afirmasi karena faktor guru-guru kita yang ada di wilayah 3T. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Marbawi, Kang Marbawi menyangkut soal ada guru yang di daerah 3T tadi itu termasuk yang sedang kami perjuangkan untuk mendapatkan nilai tambahan afirmasi. Yang keempat, nilai tambahan afirmasi untuk guru-guru honorer difabel. Ini. Jadi kita sedang memperjuangkan ini. Yang sebagaimana kenyataan yang kita hadapi hari ini, existingnya, nilai afirmasinya masih kecil sekali. Rata-rata hanya 15%. Padahal sejak dari awal ketika kami raker berkali-kali kepada Mas Menteri Nadiem, kita sampaikan, kita minta nilai afirmasinya paling tidak ya 35% sampai 50%. Kalau hanya 15% ya masih setengah-setengah hati. Nilai afirmasi kalau hanya 15% itu. Nah ini. Jadi semangatnya adalah penundaan pengumuman ini kita minta penambahan nilai afirmasi berbasis paling tidak 4 hal itu. Bisikan saya kepada Mas Menteri Nadiem malah lebih kuat lagi, Bapak Ibu sekalian, saya minta bagi guru yang sudah berumur 50 tahun, kita minta langsung diangkat. Langsung diangkat untuk jadi P3K. Tapi karena ini menabrak aturan undang-undang, masih ada perdebatan. Walaupun saya pada posisi tetap minta bagi guru yang sudah umur 50 tahun ke atas, sudah langsung aja diangkat sebagai pegawai P3K. Nah ini semangat dari penundaan pengumuman. Semangat yang kedua dari penundaan pengumuman ini adalah kita minta passing grade-nya diturunkan. Karena terlalu ideal. Jadi passing grade sebegitu itu kira-kira hanya layak untuk teman-teman yang ada di Jakarta, guru-guru yang ada di Jakarta, ya, karena betul. Akses informasinya mudah, proses kompetensi juga berbeda di daerah yang lain. Betul. Tapi ini diberlakukan sama secara nasional. Ini betul, yang betul. Tadi disampaikan oleh Kang Marbawi sebagai terjadi ketidakadilan dalam proses ini. Karena faktor diberlakukan secara nasional. Nah, ini kita minta untuk ditinjau. Termasuk agenda dalam raker itu, jadi itu tadi, jadi semangat penundaan itu hanya itu, sementara ini agendanya. Nah, koreksi selebihnya dari soal penundaan ini adalah materi bahasan menyangkut soal kita minta pada seleksi tahap kedua menyangkut soal kompetensi teknis, opsinya 2, saya minta itu dihapus. Kalau tidak dihapus, kita minta materinya disederhanakan. Karena
menyangkut soal materi kompetensi teknis itu betul-betul memberatkan bagi para guru kita. Karena profil guru-guru kita itu, saya sampaikan dalam forum, tidak bisa diukur dengan cara ansih teknokratis. Misalnya ini kita ngasih contoh bagaimana Kemendikbud menuntut cara komunikasi yang efektif antara guru dengan murid. Saya meyakini guru-guru honorer yang sudah punya pengalaman lama ini sudah mengerti bagaimana membangun komunikasi yang efektif dalam konteks pendidikan dengan para siswa-siswinya. Yeah. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan seterusnya. Tapi kalau ditanya, misalnya ditanya dalam materi teknis itu, ini model begini, ini teori komunikasinya apa? Ya nggak akan ketemu, nggak akan tahu. Saya juga nggak akan bisa jawab. Gitu. Betul Pak. Jadi ada ukuran-ukuran yang memang nggak bisa. Ansih hanya teoritik diurusnya, diukurnya. Jadi nggak bisa begitu. Gitu. Tidak bisa begitu. Nah ini debat panjang kami dengan Mas Menteri Nadiem. Nah semangatnya insya Allah untuk materi teknis pada tahap seleksi kedua nanti itu ada opsinya adalah dilakukan penyederhanaan, yang kedua ada opsi untuk di-drop. Tidak ada lagi materi terkait dengan kompetensi teknis. Jadi nanti yang akan diujikan berarti hanya 3. Kompetensi manajerial, sosiokultural, baru wawancara. Ini sedang digodok oleh Kemendikbud, semoga ada opsi terbaik. Kalau toh nanti tetap dipertahankan materi kompetensi ujian kompetensi teknis, ada komitmen akan dilakukan penyederhanaan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu guru, Bapak guru kita semua yang saya kagumi, jadi ini yang sekarang sedang kita hadapi suasananya hari-hari ini. Nah, menyangkut soal kuota, ini sementara ini Kang Marbawi untuk tahap kedua sudah tetap kita dorong penambahan kuota dari 27.000 itu untuk bisa naik khusus untuk formasi kuota guru agama. Tapi ini saya laporkan apa adanya, ini mentok. Lobby saya dengan Kemendikbud mentok untuk kenaikan kuota bagi guru agama untuk tahap kedua seleksi P3K. Jadi penambahan kuota ini baru akan dilakukan nanti pada rekrutmen P3K tahun 2022. Jadi yang tahun ini Kang Marbawi, mohon maaf ini sudah kita perjuangkan tapi mentok. Dan ini berlaku kepada semua formasi kuota apapun. Tidak hanya formasi kuota guru agama. Jadi sama sekali untuk tahap ini, tahun ini, sampai nanti tahap seleksi tahap 3 tidak ada penambahan kuota apapun dari formasi apapun. Demikian, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ketua Komisi
Terima kasih, Kang Buda. Sangat berarti bagi kami walaupun hanya sebentar, tetapi begitu mengobati kerinduan kami akan perjuangan-perjuangan yang Bapak lakukan. Saya kira di sini ada beberapa guru honor yang menyaksikan, dan ini menjadi saksi untuk kita semua bagaimana begitu gigihnya Pak Saiful Huda. Ada demikian yang bisa kita serap dari kegiatan audiensi ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Hajindang, Pak Daruri atau Pak Gojali